Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini kami beserta tim TW.01 Channel sedang berada di daerah Cikakak, Wangon, Banyumas, di mana kami akan berziarah ke Masjid Saka Tunggal di daerah ini. Bahwa di daerah ini terdapat ratusan monyet atau ratusan kera, di mana kita jika ke tempat ini setelah masuk gapura akan disambut oleh ratusan monyet-monyet yang berada di sini. Nah, para pemirsa, jika datang ke tempat ini, jangan lupa sebelumnya membawa jajanan atau makanan kera yang bisa diperoleh atau dibeli di warung-warung sebelum masuk komplek Masjid Saka Tunggal. Nah, inilah monyet-monyet yang berada di sini. Sangat jinak, dan monyet tersebut mempunyai raja atau raja monyet. Bahwa perlu diketahui, raja monyet di sini yaitu ada 3 si raja monyet, yang komunitas para monyet-monyet tersebut yaitu dikomandoi atau diatur oleh sang raja monyet. Nah, inilah monyet-monyet yang berada di jalanan, yang sedang menanti para peziarah yang membawa makanan. Dan anehnya, monyet-monyet di sini setelah waktu masuk asar atau jelang maghrib, monyet-monyet di sini sudah tidak ada. Entah kemana keberadaan monyet-monyet tersebut. Nah, bahwa di tempat ini yaitu ada makom atau makam keramat yang menurut sang juru kunci adalah makam dari pendiri Masjid Saka Tunggal, yaitu Mbah Mustoleh. Nah, di samping itu kita di sini juga bisa berziarah ke makom tersebut, yang terlebih dahulu izin kepada sang juru kunci, dan kita juga bisa lanjut bereligi atau bersolat di dalam Masjid Saka Tunggal. Nah, ini adalah bagian daripada raja monyet, nah, yang sangat besar dan sangat angker wajahnya. Ini diantaranya ketiga raja monyet tersebut. Nah, saudara, bahwa di area Masjid Saka Tunggal ini, di samping kita juga bisa melihat atau bercengkerama dengan monyet-monyet yang berada di sini, kita juga bisa berziarah baik ke makam keramat atau ke makam Mbah Mustoleh, pendiri Masjid Saka Tunggal, maupun kita juga bisa sholat di Masjid Saka Tunggal. Nah, saudara, bahwa Masjid Saka Tunggal berada di lembah
yang diapit oleh perbukitan di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, masih berdiri kokoh, dan masjid tersebut dinamakan Masjid Baitussalam. Nah, bahwa Masjid Baitussalam atau lebih dikenal dengan Masjid Saka Tunggal. Masjid ini dipercaya masyarakat sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu, bahwa jamaah masjid ini hingga kini mempunyai penentuan tanggal menggunakan tanggal Jawa, Alif, Rebu Wage, atau Islam Aboge. Berada di sekitar 30 km arah kota Purwokerto, suasana alam yang tenang, damai, dan sejuk di sekitar Masjid Saka Tunggal menambah ketenangan tersendiri ketika mulai memasuki halamannya. Dengan dilingkupi pepohonan, lereng bukit, serta sambutan sejumlah monyet yang hidup secara liar namun tetap bisa berdampingan dengan masyarakat sekitar, menambah betah untuk tidak cepat-cepat beranjak dari lokasi ini. Ada cerita tersendiri tentang monyet-monyet yang ada di kompleks cagar budaya Masjid Saka Tunggal. Konon gerombolan monyet itu merupakan santri-santri murid Kiai Saka Tunggal yang dikutuk menjadi monyet karena tidak mau sholat. Bahkan disebutkan para santri itu justru membuat kegaduhan saat orang-orang tengah melaksanakan sholat hingga berakhir menjadi monyet. Di balik kesemua legenda dalam masjid berusia ratusan tahun itu, keheningan dan kedamaian terasa semakin lengkap saat berada di dalamnya. Tembok yang terbuat dari anyaman bambu bermotif wajik melapisi bagian interior masjid berukuran 15 kali 17 meter. Semilir angin lembut menelusup di sela-sela jendela sembari disusupi cahaya matahari yang terpancar menerangi ruangan. Sebuah saka atau tiang penyangga berukuran 40 kali 40 cm dengan tinggi sekitar 5 meter membuat masjid tegak berdiri menyangga langit-langit atau wuwungan masjid. Tiangnya yang hijau dipenuhi ukiran bunga dan tanaman serta dilindungi kaca. Filosofi dari Saka Tunggal adalah bersatunya atau manunggalnya manusia dengan Sang Pencipta. Manusia menghormati Sang Pencipta dan Sang Pencipta menciptakan manusia untuk berbuat hal-hal yang baik. Bahwa masjid pada bagian ujung atas Saka Tunggal tersebut juga terdapat 4 sayap kayu yang disebut 4 kiblat 5 pancer, yaitu menunjukkan 4 arah mata angin dan 1 pusat atau arah menunjuk ke atas. Maknanya kita itu hidup harus punya kiblat atau berpedoman, yaitu kepada Allah SWT. Bahwa dijelaskan 4 arah itu juga melambangkan manusia yang terdiri dari unsur air, udara atau angin, api, dan tanah, beserta dengan nafsu-nafsu yang menyertainya, antara lain aluamah, mutmainah, supiah, dan amarah. Bumi itu dibuangi apa saja tetap diam. Kita belajar nerimo atau menerima atau mengendalikan sifat itu. Kendalikan juga sifat api amarah
Angin yang menunjukkan kehalusan kita juga harus dikendalikan, dan sifat air yang selalu mengalir ke tempat rendah, artinya kita juga harus merendahkan hati. Hingga kini tradisi yang masih kental dan masih terus dilestarikan oleh masyarakat sekitar Masjid Saka Tunggal adalah tradisi penjaruan atau jaro, yaitu ziarah dengan tujuan menghormati leluhur, dan biasa digelar setiap tanggal 26 Rajab. Dalam kegiatan tersebut biasanya warga bergotong royong mengganti pagar bambu yang mengelilingi masjid dan juga makam sekitar masjid. Yang dimaksud jaroh itu adalah agar dijaga antara jaba dan jero, atau menjaga luar dan dalam. Artinya kita menjaga tali silaturahmi dengan sesama dan juga menjaga kepercayaan kepada Allah. Dan dijelaskan bahwa Masjid Saka Tunggal tersebut didirikan pada tahun 1522 Masehi oleh Kiai Toleh atau Mbah Mustoleh yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di tempat tersebut. Meskipun demikian, tidak ada bukti secara tertulis melalui dokumen terkait berdirinya Masjid Saka Tunggal. Hanya cerita itu dari turun-temurun dan peninggalan fisik masjid beserta isinya yang hingga kini. Namun demikian, dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli terkait pola pemukiman komunitas Islam Aboge serta struktur bangunan Masjid Saka Tunggal, masjid tersebut merupakan masjid tertua di Indonesia. Salah satunya yakni dosen arsitektur Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Unwiku Purwokerto, Yohana Nur Sruwening dan Wita Widyandini, yang pernah meneliti pola pemukiman komunitas Islam Aboge di Desa Cikakak. Hal tersebut dapat diketahui dari angka 1288 yang terdapat di tiang atau Saka Tunggal Masjid. 1288 merupakan tahun Hijriah yang jika dikonversi ke tahun Masehi menunjuk pada tahun 1522 Masehi. Angka 1288 itu diduga merupakan tahun Hijriah, dan jika dikonversi ke tahun Masehi maka menunjukkan tahun 1522 Hijriah. Nah, demikian sepintas atau sekilas tentang Masjid Saka Tunggal yang berada di daerah Cikakak, Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang akan berziarah atau berreligi ke tempat tersebut atau ke Masjid Saka Tunggal. Tak lain kami tim TW.01 channel mohon dukungannya, subscribe, like, comment, and share agar channel kami terus bisa eksis dan kami tetap terus bisa berziarah kepada wali-wali Allah, kepada aulia-aulia Allah, atau kepada tokoh masa lalu yang telah mendahului kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.